Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat hidayah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kesempatan sore ini atau edisi hari ini kita masih dapat hadir menghadiri program-program acara kita di sepanjang edisi Sabtu tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 13 September 2025. Sore agenda kita Ikhwatal Islam, sore ini akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Tauhid dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari setiap ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selalu beriringan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita dipermudah perbanyak salawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung dari Kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah fi khair. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, untuk pembahasan hari ini di bab tentang hukum orang yang mengingkari takdir. Dan setelah pembahasan nanti insya Allah ta'ala juga kita sediakan tanya jawab. Silakan bagi muslimin dan muslimat, bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Untuk WA dan SMS silakan dikirim di 081175454444. Dan juga bagi pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube dan Facebook, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustadz. Falyatafaddal maskur wa majura. Nah, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga tercurah kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada bab ke-60 yang berjudul Bab Ma Ja'a Fi Munkiril Qadar. Bab tentang hukum orang yang mengingkari takdir, ya, mengingkari takdir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan iman terhadap takdir, ya, adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan iman terhadap takdir, ya, itu mencakup 4 perkara, ya. Keimanan kita terhadap al-qadha wal qadar, terhadap takdir Allah, ya, itu mencakup 4 hal yang harus kita
imani. Yang pertama adalah kita mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya. Ya, baik itu berkaitan dengan sesuatu yang telah terjadi maupun sesuatu yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, seperti apa terjadinya. Ya, ini adalah bentuk kesempurnaan ilmu Allah. Ya, Allah mengetahui segala hal yang terjadi maupun yang belum terjadi atau yang akan terjadi maupun sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, seperti apa terjadinya. Ya. Berkaitan dengan Allah berfirman, ya, menceritakan tentang permintaan orang-orang kafir, ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, mereka ingin dikembalikan ke dunia, ya, agar menjadi orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, ya. Namun apa jawaban Allah terhadap permintaan mereka ini? Bahkan dijelaskan disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-28. Allah berfirman, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Ya. Menjawab permintaan orang-orang kafir, ya, ketika telah dimasukkan ke neraka, ya, Allah berfirman, "Walau ruddu," kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Ya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan kembali lagi mengerjakan apa yang telah Allah larang. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Ya, ini sesuatu ini, ya, tidak terjadi. Namun Allah mengetahui seandainya ini terjadi akan seperti apa terjadinya. Ya, ini adalah hal pertama yang wajib kita imani, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, maupun yang akan terjadi, maupun sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, seperti apa terjadinya. Ini berkaitan dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Kemudian iman terhadap takdir, yang kedua, ya, poin kedua yang wajib kita imani berkaitan dengan keimanan kita terhadap takdir adalah bahwasanya kita wajib mengimani bahwa Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya. Ya, kita wajib mengimani bahwasanya Allah telah menetapkan atau telah menulis takdir seluruh makhluknya, ya, sampai hari kiamat kelak. Dan ini tertulis Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah." Bahwasanya Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini wajib kita imani. Bahwa segala sesuatu, ya, yang terjadi itu semuanya telah Allah tulis. Ya, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini poin yang kedua yang wajib kita imani berkaitan dengan keimanan kita terhadap takdir. Poin yang ketiga yang wajib kita imani berkaitan dengan keimanan kita terhadap takdir Allah adalah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada, yang terjadi, ya, semuanya itu terjadi dengan kehendak Allah. Ya. Segala sesuatu yang terjadi itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Ya. Allah dan Rabbmu, ya, di surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, dan Rabbmu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki, ya, apa-apa yang Dia kehendaki dan Dia
memilih. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, ya, semuanya itu atas kehendak Allah, atas masyiatullah. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Ini poin ketiga yang wajib kita imani berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan iman kita terhadap takdir. Kemudian poin yang keempat yang wajib kita imani juga adalah bahwasanya bahwasanya semua yang terjadi, ya, semua yang ada, ya, itu adalah ciptaan Allah. Ya, semua yang ada, yang terjadi, ya, itu semuanya adalah ciptaan Allah, ya. Segala hal selain Allah itu semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi, ya, di kekuasaan Allah itu di luar dari ciptaan Allah, ya. Semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah, ya. Ini adalah 4 hal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil, ya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia maha memelihara atas segala sesuatu. Ya, Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Jadi semuanya yang terjadi di dunia ini, ya, segala sesuatu yang terjadi itu semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar ciptaan Allah. Ya. Ini 4 hal yang wajib kita imani berkaitan dengan takdir, ya. Yang pertama kita mengenai ilmu Allah yang maha sempurna, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan yang kedua kita mengimani bahwasanya Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya, ya, sampai hari kiamat, ya. Yang ketiga kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Kemudian yang keempat kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah makhluk Allah, ya. Semuanya adalah ciptaan Allah, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini adalah berkaitan dengan untuk menjelaskan hukum orang yang mengingkari takdir, orang yang tidak mengimani terhadap takdir, ya, dia kufur, dia ingkar, dia tidak mengimani adanya takdir Allah. Dan hukumnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang tidak beriman kepada takdir, maka dia telah kafir, ya, karena dia telah mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Dan amalannya telah gugur, ya, jika dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu adalah rahasia Allah, ya. Takdir itu adalah rahasia Allah, ya. Kita tidak bisa mengetahui apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, ya, kecuali setelah hal itu terjadi, ya. Sebelum hal itu terjadi kita tidak tahu apa yang telah Allah tulis terhadap kita, ya. Karenanya itu adalah rahasia Allah, ya. Setelah terjadi barulah kita ketahui, oh, inilah yang telah Allah takdirkan kepada saya, ya, misalnya kepada kita, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk menjelaskan bab ini penulis membawakan beberapa dalil, ya, baik itu hadis maupun athar dari salaf, ya. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan, ya, untuk menjelaskan bahwasanya orang yang mengingkari takdir itu hukumnya kafir, ya, telah batal amalannya, ya. Dalil yang pertama beliau sebutkan adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar, ya. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari
Ya, thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahu Muslim ya. Dalil yang pertama adalah dari Ibnu Umar ya. Ya. Hadis ini berkaitan dengan ada kisahnya ya tentang hadis ini. Ini penulis bawakan dalam bentuk diringkas ya, disampaikan ke syahidnya saja ya, intinya saja. Sebenarnya hadisnya ini panjang. Jadi ada seorang tabi'in yang mengeluhkan kepada sahabat Ibnu Umar bahwasanya di Irak ya ada seseorang yang mengingkari takdir Allah. Bahwasanya segala sesuatu itu terjadi tanpa Allah takdirkan sebelumnya gitu. Ya. Dia mengingkari adanya takdir Allah. Ya. Ya, segala sesuatu terjadi begitu saja ya, tanpa ada takdir Allah. Nah, ada dua orang tabi'in ini yang datang ke Ibnu Umar dan mengeluhkan kepada Ibnu Umar tentang hal ini. Makanya mendengar hal ini Ibnu Umar mengatakan kepada orang yang mengeluhkan ini bahwasanya dia berkata, demi Allah ya, Ibnu Umar mengatakan, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, ya di tangan Allah. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan, ya, dia sedekahkan emas tersebut di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya. Ya, sampai ia beriman kepada al-qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Ya. Seandainya ada salah seorang dari mereka, yaitu mereka yang mengingkari takdir Allah itu, yang mereka yang tidak percaya terhadap takdir, ya, seandainya mereka salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian emas tersebut dia infakkan di jalan Allah, ya, maka apa kata Ibnu Umar? Niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Ya, kemudian Ibnu Umar menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir, ya, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, ini adalah sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari sini kita ketahui ya, seseorang yang mengingkari terhadap takdir Allah, maka percuma amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada takdir. Dan ya, juga dari sabda Rasulullah ini kita ketahui bahwasanya Rasulullah menyebutkan iman terhadap takdir itu salah satu dari rukun iman yang 6, ya. Dan barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 ini, maka dia telah kafir, ya, karena ini rukun iman, ya, pondasi yang wajib kita imani, ya, rukun iman yang 6 ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, dan iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah sebuah athar dari sahabat Ubadah bin Samit, ya, dari sahabat Ubadah bin Samit, annahu qala li ibnihi, bahwasanya Ubadah, sahabat ini adalah seorang sahabat Nabi, ya, Ubadah bin Samit, dia berkata kepada anaknya, Anahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak
wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Bahasanya Ubadah bin Samit ya berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman. Sesungguhnya kamu tidak akan merasakan, kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya keimanan, sampai kamu meyakini, sebelum kamu meyakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu, tidak akan meleset darimu. Dan segala sesuatu yang tidak Allah takdirkan untukmu, maka dia tidak akan menimpamu. Ubadah bin Samit mengatakan kepadanya, wahai anakku, kamu tidak akan merasakan lezatnya keimanan sampai kamu meyakini bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang tidak Allah takdirkan menimpamu, pasti tidak akan menimpamu. Kemudian Ubadah melanjutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lah uktub, faqal rabbi wa madza aktub, qal uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Ubadah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Maka pena pun menjawab, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wa madza aktub, wahai Rabbi, apa yang harus aku tulis? Qal, maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumus sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu, sampai hari kiamat. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah memerintahkan pena untuk menulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian Ubadah melanjutkan, dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Ubadah mengatakan kepadanya, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal, barang siapa meninggal dan dia tidak berada dalam keyakinan seperti ini, maka dia tidak termasuk dari umatku. Tidak termasuk dari umatku, Barang siapa meninggal dunia dan dia tidak dalam keyakinan seperti ini, maksudnya apa? Tidak meyakini adanya ketetapan Allah, tidak meyakini adanya takdir Allah, Dia tidak meyakini bahwasanya Allah telah menulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allah telah menetapkannya, Barang siapa meninggal dan dia tidak meyakini hal ini, maka dia tidak termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita petik dari kisah Ubadah bin Samit ini, bahwasanya yang pertama kita wajib meyakini bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatu, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Dan barang siapa tidak meyakini hal ini, maka dia tidak termasuk dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berlepas diri, falaysa minni. Kemudian faedah yang lain juga bisa kita petik bahwasanya kita berlemah lembut terhadap anak, seorang orang tua ketika mengajari anaknya, hendaknya dia mengajari dengan lemah lembut, Di sini Ubadah mengatakan ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, Jadi menggunakan kata-kata yang lembut ketika mengajari anaknya, Bahkan dipraktekkan oleh
Ubadah, sahabat Ubadah bin Samit ini. Kemudian faedah yang lain juga kita petik adalah dari kisah Ubadah ini, ya, ketika kita mengajari anak kita, ya, mengajari sesuatu yang berkaitan dengan agama ini, baik itu berkaitan dengan ahkam, ya, hukum-hukum Islam, atau berkaitan dengan adab, ya, ataupun dengan berkaitan dengan akidah, ya. Ketika kita mengajari anak kita, ya, kita jangan mencukupkan diri dengan hukumnya saja, misalnya. Ya, anakku ini haram, ini halal, ini haram, bas. Jangan sekedar itu saja. Walaupun itu tidak mengapa, cuman yang lebih baik, ya, kita sampaikan juga dalilnya. Ya, kita sampaikan dalilnya, ya, sebagaimana Ubadah kita mengatakan tentang mengajari anaknya tentang wajibnya kita beriman terhadap takdir, ya. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini dan begini, ya. Dia sebutkan dalilnya. Tujuannya apa? Ya, faedah dari kita menyebutkan dalil, ya, pertama kita mengajari anak kita untuk ittiba'ud dalil, ya. Kita mengajarkan kepada anak kita agar, ya, mengikuti dalil, ya, mengikuti dalil, ya, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW, ya. Kita menanamkan kepada anak kita pentingnya kita mengikuti dalil dalam beragama ini, ya. Kemudian faedah yang lain juga kita mendidik anak kita agar mencintai Rasulullah, ya, dengan kita sebutkan hukumnya ini, ya, karena Rasulullah bersabda seperti ini, ya, itu menumbuhkan kecintaan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita, suri teladan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis adalah berkaitan dengan kisah berkaitan hadis ini, hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, ya, yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit, ya. Di riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, ya, wa fi riwayatin li Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lah uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, bahasanya lafadznya inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, ya, pertama kali Allah menciptakan pena, ya, Allah berfirman, berkata padanya uktub, ya, tulislah, ya, fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka sejak saat itulah ditulis apa yang, ya, akan terjadi sampai hari kiamat. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, ya. Maka ditulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan wa fi riwayatin li Ibnu Wahab, dan di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrih ahraqahu Allahu binnar." Ya, barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, ya, tidak beriman terhadap takdir Allah, ya, khairihi wa syarrih, ya, barang siapa tidak beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, ahraqahullahu binnar, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Ya, ini adalah ancaman, ya. Barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, ya, maka Allah akan membakarnya di neraka, membakarnya dengan api neraka. Kemudian dalil berikutnya, wa fil musnadi was sunan an ibni Dailami qal ataitu Ubay ibn Ka'ab faqultu fi nafsi syai'un minal qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allahu yudhibuhu min qalbi, ya. Ini dari Ibnu Dailami, ya. Ibnu Dailami adalah seorang tabi'in, ya. Dia berkata, dia mengatakan ataitu Ubay bin Ka'ab, ya. Aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqultu, maka dan Ibnu Dailami ini mengatakan fi nafsi syai'un minal qadar, ya, di dalam hatiku, ya, ada sesuatu berkaitan dengan takdir, ya. Intinya Pak, dia ada sesuatu, ya, ada keraguan atau yang semisalnya
yang berkaitan dengan takdir, ya. Fahaditsni bi syai'in la'allallahu yudhibuhu min qalbi. Maka eh, apa? Maka sampaikanlah kepadaku tentang sebuah hadis, ya. Mudah-mudahan Allah menghilangkannya dari diriku, ya, menghilangkannya dari hatiku, ya. Jadi ini kisahnya Ibnu Dailami, ya, seorang tabi'in yang mendatangi Ubay bin Ka'ab, dan dia, ya, datang kepada Ubay dan mengatakan di dalam hatiku ada keraguan, semacam keraguan atau yang semisalnya berkaitan dengan takdir. Namun dia apa kan? Tolong sampaikan, ya, hadis, ya, hadis Nabi atau yang semisal yang bisa menghilangkan, ya, semoga, ya, mudah-mudahan Allah menghilangkan keraguan ini dari dalam hatiku, ya. Ini dia sedang mencari obat, ya, mencari obat dari penyakit yang menimpa hatinya. Faqal, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar." Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ibnu Dailami, "Lau anfaqta mithla Uhud," ya, sama mirip dengan perkataan Ibnu Umar tadi, ya. Kalau kamu, ya, kalau engkau menginfakkan, ya, sebesar gunung Uhud emas, ya, kalau kamu menginfakkan, ya, kalau kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahullahu minka, Allah tidak akan menerimanya, ya, sampai kamu beriman kepada takdir, ya, sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lam, dan kamu meyakini, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, kamu meyakini apa-apa yang Allah takdirkan menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Dan kamu juga meyakini wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan kamu juga meyakini bahwasanya apa-apa yang tidak, ya, apa-apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, ya, pasti tidak akan menimpamu. Kemudian Ubadah melanjutkan, walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Ya. Kalau kamu meninggal, ya, dengan tanpa keyakinan hal ini, tanpa meyakini hal ini, ya, tanpa meyakini, maka kamu akan menjadi penduduk neraka. Ya. Kalau kamu meninggal dan tidak meyakini hal ini, ya, tidak meyakini iman terhadap takdir, ya, maka kamu akan menjadi penduduk neraka. Qal, ya, kemudian Ibnu Dailam ini melanjutkan perkataannya, qal, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'udin wa Hudzaifah bin al-Yaman. Maka aku pun mendatangi Abdullah ibn Mas'ud yang juga sahabat, dan Hudzaifah ibn al-Yaman dan juga sahabat, wa Zaid bin Thabit. Ini tiga-tiganya adalah sahabat, ya. Ibnu Dailam, kemudian aku pun mendatangi, setelah itu mendatangi Abdullah ibn Mas'ud dan Hudzaifah ibn al-Yaman dan Zaid bin Thabit, ya. Fakulluhum haddatsani bimithli hadza 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua, yaitu tiga orang sahabat yang lain yang didatangi oleh Ibnu Dailami, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Zaid bin Thabit, semuanya mengucapkan kepadaku hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahul Hakim fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Hakim di dalam sahihnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari dalil yang kita bawakan ini, bahwasanya kita wajib, yang pertama kita wajib, ya, mengimani terhadap takdir Allah, ya. Kita wajib beriman terhadap takdir Allah, ya. Terhadap takdir Allah, ya. Ada 4 hal yang wajib kita imani. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi maupun yang sebelum terjadi, dan Allah telah menulis, ya, takdir makhluknya,
sampai hari kiamat kelak. Telah Allah tulis ya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah kita mengimani bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat adalah kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah, ya, maka sia-sia amalannya, ya, amalannya akan gugur, ya, karena seseorang yang tidak beriman terhadap takdir Allah, maka dia telah batal keimanannya, ya, dia telah batal, ya, keimanannya telah batal, ya, karena iman terhadap takdir adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan juga yang faedah yang bisa kita petik adalah bahwasanya seseorang tidak akan bisa merasakan manisnya atau lezatnya keimanan itu jika dia tidak beriman kepada takdir Allah, ya. Dia tidak akan merasakan manisnya, lezatnya iman itu sampai dia beriman terhadap takdir Allah, ya. Kenapa, ya? Karena orang yang beriman terhadap takdir Allah, ya, ketika dia, ya, ditimpa sesuatu, ya, suatu, ya, musibah atau yang lainnya, ketika dia meyakini bahasanya ini yang menimpa saya ini telah Allah takdirkan, ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi telah Allah takdirkan. Ketika dia meyakini hal ini, jiwanya akan tenang, ya, jiwanya akan tenang, ya. Dia yakin ini telah Allah takdirkan, ya. Dia sabar menerima ketetapan Allah, menerima takdir Allah. Sebaliknya orang yang tidak beriman, dia bisa jadi stres ketika ditimpa dengan musibah, ya, bisa stres atau depresi, ya. Karena dia tidak meyakini hal ini telah Allah takdirkan menimpanya, ya. Sebaliknya orang yang beriman, ya, ini telah dia ketika dia meyakini apa yang menimpanya ini telah Allah takdirkan, hatinya akan tenang, ya. Dia akan mudah bersabar, ya, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga faedah iman terhadap takdir ini membuat kita tidak ujub, ya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita cari, dia tidak merasa karena ini, ya, telah Allah takdirkan, ya, alhamdulillah Allah takdirkan hal ini, ya, bisa dia peroleh, ya, sehingga dia bisa ya, dia akan merasa kalau Allah tidak takdirkan dia tidak akan mendapatkan hal ini, ya. Namun alhamdulillah Allah takdirkan dia pun memperoleh hal ini, sehingga dia pun bisa menjauhi sikap ujub, ya, bangga terhadap diri sendiri. Dan juga faedah yang bisa kita petik bahwasanya segala sesuatu, ya telah Allah tulis, ya, sampai hari kiamat kelak, ya, segala sesuatu yang terjadi itu telah Allah tulis, ya, di Lauhil Mahfuz sampai hari kiamat kelak. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah, ya, beberapa faedah yang mungkin bisa kita petik dan kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, dan mudah-mudahan, ya, bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan selanjutnya kita kembalikan pada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah kita dengarkan. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan kita masih ada waktu sekitar berapa menit. Silakan warga muslimin dan muslimat ingin bertanya, kami persilahkan untuk hubungi di 08117530.000. Dari telepon silakan hubungi di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Dan juga pemirsa yang mengikuti kita dari streaming YouTube dan Facebook, silakan melihat nomor yang telah kami tampilkan di layar monitor. Kita coba angkat dari telepon di sini ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Ibu? Mbak Allah di Rumbai, Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustaz
kadang kita tuh ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tuh menangis, gelisah, tapi kita dalam hati kita tuh yakin bahwa ini takdir. Kayak mana tuh Ustaz? Apa rusak itu keyakinan kita? Ustaz dalam hati tuh yakin, saya yakinnya ini adalah takdir Allah. Tapi kita berusaha untuk sabar, itu menangis Ustaz. Gimana Ustaz? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berkaitan pertanyaan Ibu tadi ya, kita ditimpa suatu ya, kita bersedih dan menangis. Walaupun di dalam hati kita meyakini ini adalah sudah takdir Allah. Dan berkaitan dengan menangis ya, itu tidak bertentangan dengan keimanan kita terhadap takdir ya. Selama ya tidak mengeraskan suara ya, sambil merobek-robek baju misalnya atau menampar pipi ya, sebagaimana dilakukan oleh ahlul jahiliyah dulu ya. Jadi ketika sekedar meneteskan air mata ya, itu tidak apa-apa ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia ya, ini adalah takdir Allah ya. Ketika putra beliau Ibrahim yang masih kecil meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meneteskan air mata ya, meneteskan air mata. Dan Rasulullah pun tentu beliau bersedih ya, karena anaknya ya meninggal. Namun beliau apa? Dia mengatakan innal ainani tadma'an ya, sesungguhnya air mata ini berlinang ya. Namun kita tidak katakan kecuali apa yang membuat Allah ridho ya. Rasul mengatakan kita tidak katakan wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana. Tidak kita katakan kecuali apa yang membuat Allah ridho ya. Jadi meneteskan air mata ketika ditimpa sesuatu dan kita meyakini itu adalah takdir Allah ya, itu tidak apa-apa ya, tidak mengapa. Selama ucapan kita ya tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Ya, kita tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Ya, kita sebaliknya kita mengucapkan sesuatu yang membuat Allah ridho terhadap kita. Ya. Misalnya mengucapkan ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ketika ditimpa musibah ya, kita mengucapkan sesuatu ya, sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi ketika ya meneteskan air mata ini tidak mengapa ya, selama lisan kita ya tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Namun kita ucapkan sesuatu yang membuat Allah ridho ya. Kita istirja ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau alhamdulillah ala kulli hal ya. Ya, alhamdulillah ala kulli hal ya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya. Ini yang membuat Allah ridho ya. Yang membuat Allah tidak ridho adalah ketika seseorang tidak musibah dia marah kepada Allah. Ya. Dia marah kepada Allah. Atau jadi sikap-sikapnya menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah ya. Dia menampar-nampar dirinya sendiri, memukul pipinya atau melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya, melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Tapi hanya sekedar menangis ya, meneteskan air mata dengan meyakini bahwasanya ini adalah ketetapan Allah ya. Kemudian dia mengucapkan hal-hal yang membuat Allah ridho, ini insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya atau ibu yang bertanya dari telepon juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya.
Selanjutnya ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk penelpon berikutnya barangkali ingin bertanya langsung dari telepon di 0811 7530.000 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. SMS dan WA silakan dikirim di 0811 7545 444. Ana ulangi, untuk telepon di 0811 7530.000, telepon WA di 0811 7545 444. Pertanyaan di sini ada dari WA Ustaz dan Afwan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki atau suami yang memakai inai di kukunya, dan itu atas permintaan istrinya sendiri yang memaksakan? Warna inainya juga seperti yang dipakai oleh istrinya Ustaz. Warna merah. Apa hukumnya bagi suami dan istri tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallah khair, barakallahu fik. Berkaitan dengan ini ya, hina itu ya kayak semacam plat kuku itu ya, yang dari daun itu ya. Wallahu alam ya. Ini berkaitan dengan, biasanya ini kan termasuk kekhususan perempuan ya, berhias ya. Berhias ini tidak perlu ya seorang laki-laki ya memakai hiasan-hiasan yang biasanya dipakai oleh perempuan ya. Ini kita tidak boleh ya tasyabuh terhadap perempuan ya. Tidak boleh seorang laki-laki itu menyerupai perempuan ya. Termasuk dalam hiasan, dalam berhias ya. Perempuan berhias dengan memakai ina ya di dalam kukunya warna. Laki-laki tidak selayaknya ya mengikuti hal ini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu ada dalil yang khusus berkaitan hal ini. Namun dalil-dalil umum ya, larangan larangan seorang laki-laki menyerupai perempuan ya. Ada di sana ada laknat ya, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal, atau kama qala, Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai seorang perempuan. Ini adalah dalil umum ya. Sebaiknya kita hindari hal ini ya. Karena takutnya kita masuk di dalam kategori hadis ini, masuk dalam seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya atau ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami ajukan Ustaz, dan mungkin ada tambahan sebagai akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah Ustaz. Baik, kita mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, dan mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Kami ucapkan kembali kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC Habibullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tauhid di bab tentang hukum orang yang mengingkari takdir telah kita dengarkan di Ikhwatal Islam. Semoga menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.